Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mainur Mansyah dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan NIM 19/2016-054. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu persepsi dan komunikasi dalam organisasi. Kita memulai materi kita lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami dulu apa arti persepsi. Persepsi adalah kesan indrawi seseorang atau suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Poin pertama, karakteristik yang mempersepsikan atau perceiver. Maksudnya di sini adalah karakter orang yang mempersepsikan suatu objek. Bisa dipengaruhi oleh motivasi, sikap, dan pengalaman. Contohnya saja ketika ada seseorang melalui jalan perkebunan yang sepi, kemudian menemui seseorang dengan perawakan yang sangar dan membawa sajam, maka dia akan menilai seseorang itu mungkin saja orang yang jahat atau dengan kata lain begal, karena mungkin dari pengalaman yang dia lihat atau informasi yang dia dapat. Kemudian poin kedua, karakteristik yang dipersepsikan atau perceived. Maksudnya di sini adalah orang yang menjadi objek persepsinya. Dari contoh sebelumnya seperti orang yang perawakannya sangar dan membawa sajam, maka dianggap mungkin saja orang yang jahat atau begal. Kemudian konteks situasi atau situation context. Maksudnya di sini adalah situasi ketika dia mempersepsikan hal objek tersebut. Kita dari contoh sebelumnya, ketika dia melewati jalan perkebunan yang sepi, kemudian bertemu orang yang sangar, maka dari suasana itu mendukung bahwa persepsinya itu akan benar. Kemudian selanjutnya karakteristik perceiver atau orang, dan berikutnya yaitu karakteristik yang dipersepsikan. Mencakup 2 poin yaitu penampakan dan perilaku. Maksudnya di sini penampakan dari apa yang dipersepsikan itu seperti apa. Maksudnya penampakan objek yang dipersepsikan itu seperti apa. Kemudian perilaku dari objek yang dipersepsikan itu seperti apa. Poin selanjutnya karakteristik perceiver atau orang yang mempersepsikan. Poin pertamanya, kebutuhan. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Poin selanjutnya pengalaman. Maksudnya di sini ketika seseorang perceiver atau orang yang mempersepsikan ingin mencari suatu informasi, maka dia akan mencari informasi berdasarkan pengalaman yang sudah dia jalani. Kemudian norma-norma. Maksudnya di sini ketika dia ingin mempersepsikan sesuatu, maka dia akan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian poin berikutnya sikap. Maksudnya di sini ketika dia ingin mempersepsikan, dia akan mempersepsikan suatu objek itu berdasarkan sikap pada dirinya. Kemudian kepribadian. Maksudnya di sini ketika dia ingin mempersepsikan objek atau apapun yang dia lihat berdasarkan kepribadian pada dirinya sendiri. Penjelasan berikutnya mengenai konteks situasi atau situation context. Di dalamnya mencakup beberapa poin seperti physical setting atau kondisi fisiknya seperti apa, ilusi gambarannya seperti apa. Kemudian poin berikutnya kultural dan social setting, di dalamnya terdapat norma dan tabu. Kemudian organizational setting atau di dalamnya terdapat beberapa poin yaitu power distance yaitu jarak kekuasaan, kemudian empowerment yaitu pemberdayaan. Penjelasan materi berikutnya mengenai distorsi dalam persepsi. Distorsi dalam persepsi memiliki beberapa poin, diantaranya stereotip, efek halo, seleksi, proyeksi, dan harapan. Penjelasannya, stereotip
menggeneralisasi persepsi atas dasar informasi umum. Maksudnya ketika dia mempersepsi suatu objek, maka dia didasarkan pada informasi-informasi umum yang dia dapatkan. Kemudian efek halo, yaitu kecenderungan hanya menggunakan suatu informasi saja untuk mempersepsikan sesuatu. Maksudnya di sini dia hanya menggunakan suatu informasi yang dianggapnya lebih valid untuk mempersepsikan suatu objek. Kemudian seleksi, hanya memperhatikan informasi-informasi tertentu. Maksudnya ketika dia mempersepsikan suatu objek, maka dia menggunakan informasi-informasi tertentu untuk mempersepsikan objek tersebut. Kemudian proyeksi, menggunakan atribut pribadi sebagai dasar persepsi. Maksudnya di sini ketika dia melihat suatu objek itu menggunakan atribut pribadi, maka itu akan menjadi pendukung persepsinya. Kemudian harapan, menggunakan harapan pribadi sebagai dasar persepsi. Maksudnya di sini dia menggunakan harapan yang ada di dalam dirinya untuk menjadi dasar persepsinya. Penjelasan materi berikutnya mengenai persepsi sosial adalah persepsi seseorang terhadap orang lain. Pola persepsi sosial terdapat beberapa poin di dalamnya, yaitu individu ke individu, individu ke kelompok, kemudian kelompok ke individu, kemudian kelompok ke kelompok. Kemudian penjelasan materi berikutnya mengenai atribusi. Atribusi merupakan elemen persepsi sosial, adalah suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab akibat dari perilaku orang lain. Proses atribusi sangat menentukan perilaku. Penjelasan berikutnya mengenai bias atribusi. Poinnya ada beberapa poin di dalamnya, yaitu poin pertama point of view, yaitu kesalahan mempersepsikan perilaku orang lain karena perspektif yang digunakan keliru. Kemudian poin berikutnya effectiveness of the behavior, merupakan kesalahan mempersepsikan perilaku orang lain akibat salah mendefinisikan tujuan perilaku. Penjelasan mengenai materi berikutnya yaitu materi komunikasi. Definisi komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikor kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian informasi yang dipahami oleh kedua pihak serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik. Penjelasan berikutnya mengenai fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi mencakup beberapa poin, diantaranya 1. Mengendalikan perilaku anggota. Maksudnya di sini ketika pimpinan ingin mengendalikan perilaku anggota, maka dibutuhkan komunikasi antara pimpinan dan anggotanya. Kemudian poin kedua, memperkuat motivasi karyawan atau pegawai. Maksudnya di sini ketika seorang pimpinan ingin memberikan motivasi kepada karyawan atau pegawainya, maka dibutuhkan sebuah komunikasi. Kemudian poin berikutnya sebagai fasilitas pelepasan emosi atau perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Maksudnya di sini kita ambil contoh seperti beberapa hari yang lalu terjadi seperti adanya aksi atau demo. Di situ ketika para mahasiswa dan buruh ingin menyampaikan atau ingin berkomunikasi dengan pemerintah dengan cara menyampaikan aspirasi melalui demo atau aksi. Kemudian poin berikutnya mempermudah pengambilan keputusan. Semakin banyak komunikasi, semakin mudah mengambil keputusan. Maksudnya di sini kita ambil contoh ketika ingin mengambil sebuah keputusan, maka diperlukan adanya diskusi atau rapat sehingga mempermudahkan jalannya pengambilan keputusan, dan itu salah satu contoh berkomunikasi. Kemudian penjelasan berikutnya mengenai tahapan dalam komunikasi. Tahapan dalam komunikasi memiliki beberapa poin, diantaranya poin pertama, tahap interaksi di bidang kepribadian secara umum. Pada tahapan ini individu berusaha menghindari konflik, sedikit evaluasi diri, namun disesuaikan dengan norma sosial. Kemudian poin berikutnya tahapan pertukaran eksplorasi. Pada tahapan ini pola komunikasi mencakup
pengembangan kepribadian umum dan melalui pembukaan aspek kepribadian khusus. Kemudian poin berikutnya tahapan pertukaran interrelasi sosial efektif. Pada tahapan ini pola komunikasi mengarah pada persahabatan komunikasi, berfokus pada saling belajar dari satu sama lain. Kemudian poin berikutnya tahapan hubungan stabil. Pada tahapan ini pola komunikasi mengarah kepada keterbukaan umum pribadi dari semua tingkat. Penjelasan berikutnya mengenai unsur pokok dalam komunikasi mencakup beberapa poin, yaitu poin pertama, info, terbagi menjadi 3 poin, yaitu nomor 1 kelebihan info, pengertian, feedback. Kemudian poin berikutnya dari unsur pokok komunikasi yaitu proses komunikasi organisasi, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu nomor 1 struktur hierarki, kedua komunikasi formal, ketiga komunikasi informal. Kemudian penjelasan materi berikutnya yaitu mengenai penyebab kegagalan komunikasi. Di dalam komunikasi sering terlihat bahwa antara komunikator dengan komunikan memiliki persepsi yang berbeda. Hal ini bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang budaya, pendidikan, status sosial, dan lain sebagainya. Tadi penjelasan dari saya mengenai 2 materi, yaitu persepsi dan komunikasi dalam organisasi. Jika ada kekurangan dari saya, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.